Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairunisa dengan NIM 24022095 dengan nomor presensi 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1, yaitu konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Nah, menurut saya, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah. Ia ditulis dengan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu dengan secara logis, sistematis, dan objektif, serta didukung oleh data yang objektif dan empiris. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk memecahkan suatu masalah atau menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta dan prinsip ilmiah, sehingga dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu sistematis. Nah, karya tulis ilmiah harus ditulis secara sistematis dengan struktur yang jelas dan logis. Yang kedua, yaitu logis. Isi karya ilmiah harus dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif. Karya ilmiah harus berlandaskan teori dan fakta, bukan pandangan pribadi penulis. Yang keempat yaitu faktual. Karya ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta dan data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang kelima yaitu tidak emotif. Karya ilmiah tidak boleh melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa baku. Nah, karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang ketujuh yaitu reproduktif. Karya ilmiah harus dapat diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Nah, data harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif tanpa prasangka yang tidak berdasar. Yang kedua yaitu sopan dan rendah hati. Penulisan harus sopan dan rendah hati tanpa menggurui pembaca. Yang ketiga, jujur. Data harus dijelaskan secara konkret berdasarkan data yang didapatkan, serta sumber pustakanya harus dijelaskan dengan jelas. Yang keempat, yaitu denotatif, yaitu menggunakan kata-kata lugas tanpa makna ganda dan sifatnya objektif. Dan yang kelima, bertanggung jawab. Penulisan harus bertanggung jawab dan tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan, menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan ambiguitas atau melanggar hak cipta. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu melatih berpikir kritis. Yang kedua, mengembangkan pemikiran. Yang kedua yaitu fungsi penelitian. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendukung penelitian. Yang ketiga yaitu fungsi fungsional, yaitu mengembangkan disiplin ilmu. Dan adapun manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih pengungkapan pikiran. Yang kedua, mengembangkan pemikiran. Yang ketiga, menyumbang perluasan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, sebagai bahan acuan penelitian. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah, tulisan yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku, kumpulan artikel berdasarkan hasil pemikiran dan kajian pustaka atau proyek. Yang kedua yaitu makalah. Nah, bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah dan penyelesaiannya, menggunakan data lapangan dan bersifat empiris. Nah, yang ketiga yaitu skripsi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Yang keempat, tesis. Nah, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Yang keempat yaitu paper. Jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data dan argumen yang kuat, sering disebut sebagai ringkasan dan penelitian. Dengan demikian, karya tulis ilmiah dapat dibedakan berdasarkan tingkat
keilmuan, dan tujuan penulisnya. Nah, poin selanjutnya yaitu urgensi publikasi karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Publikasi ilmiah memungkinkan penelitian dan hasil penelitian untuk diberikan kepada masyarakat ilmiah secara luas. Nah, yang kedua, rekam jejak akademisi. Publikasi ilmiah menjadi bukti utama orisinalitas penelitian dan dapat digunakan sebagai rekam jejak akademisi. Yang ketiga, pembuktian kompetensi. Dengan publikasi ilmiah, penelitian dapat membuktikan kompetensi dan portofolio mereka, yang sangat penting untuk mendaftar beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang keempat, pengakuan dan pengaruh. Publikasi ilmiah membantu penelitian memperluas jejaring sosial dan meningkatkan visibilitas serta citra dalam komunitas ilmiah. Nah, yang kelima, mendorong diskusi ilmiah. Publikasi ilmiah memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya diskusi ilmiah yang produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.